Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Fitriyanti dari kelas ESC semester 7 akan mempresentasikan mengenai analisis kasus perlindungan konsumen depot air minum tak higienis. Kasus ini bersumber dari Radar Banyuwangi Jawa Pos mengenai perlindungan konsumen dari Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga PT KAN Kementerian Perdagangan. Deskripsi kasus. Perlindungan konsumen menjadi perhatian serius Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PT KAN Kementerian Perdagangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kemendak menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen. Hasil dari pemeriksaan di lapangan mencatat ada 31.553 depot air minum atau DAM tidak layak higienitas sanitas pangan atau HSP. Dari total 60.272 DAM yang tercatat, hanya 28.719 yang dinyatakan layak. Direktur Jenderal PT KAN, Ferry Anggrijono, memaparkan temuan tersebut dalam panel penyuluhan perlindungan konsumen yang digelar di Aston Banyuwangi Hotel and Convention Center. Beliau memaparkan bahwa dugaan pelanggaran DAM lainnya meliputi alat ultraviolet yang sebagian besar melewati batas maksimal pemakaian, serta hanya 1.183 yang bersertifikat, dan 28.719 yang layak higienitas sanitas pangan atau HSP, dari 60.272 DAM isi ulang yang tercatat. Banyak pula DAM menyediakan galon bermerek dan stok air minum dalam wadah siap dijual yang melanggar ketentuan dan merugikan perusahaan pemilik galon. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Penjualan air mineral galon isi ulang sangat berkembang pesat di masyarakat dan banyak dijumpai di berbagai tempat dan dengan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan atau mengkonsumsi air mineral isi ulang. Peredaran produk air minum galon isi ulang juga dapat membantu kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan air minum. Salah satunya yaitu melalui depot air minum atau DAM. DAM yang banyak dijumpai di masyarakat itu harus sesuai dengan standar dan klasifikasi dari pemerintah. Pelaku usaha DAM harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin persyaratan kualitas air minum. Pelaku usaha harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh pemerintah mengenai syarat pengolahan air minum pada bab 3, pasal 3, pasal 4, pasal 5, serta pasal 6 pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangan. Salah satunya yaitu pada pasal 3 di mana air baku yang digunakan depot air minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Depot air minum harus melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari pemasok. Dan juga pasal 4 yang berbunyi proses pengolahan air minum di depot air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan atau filterisasi, disinfeksi, dan pengisian. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, pelaku usaha wajib untuk mengikuti ketentuan dan persyaratan dalam melaksanakan usaha depot air minum, sehingga dari pihak konsumen dan juga pihak perusahaan yang terkait tidak merasa dirugikan dan juga terjamin kualitas yang diberikan oleh depot air minum. Hal tersebut juga dicantumkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang higienitas sanitas depot air minum yang dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 17 dan juga pasal 15. Pada dasarnya, perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepada siapapun konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diterima dan dirasakan oleh konsumen atas produk yang dihasilkan dan diperdagangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum pada pasal 4 butir A, di mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dan juga pada pasal 4 butir C, yaitu memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Dan juga pada pasal 7 butir B,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa. Dan pada pasal 7 butir D, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu solusi kasus. Air minum itu termasuk ke dalam kondisi yang berisiko tinggi karena dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat tanpa diolah terlebih dahulu. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan yang tegas dan pengawasan yang memadai agar air minum yang dikonsumsi dan diperdagangkan dapat diterima oleh masyarakat, terjamin mutu dan juga kualitasnya. Pada pelaku usaha, depot air minum harus memperhatikan syarat dan ketentuan dalam menjalankan usaha sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga Menteri Kesehatan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dari segi konsumen, seharusnya lebih bijak dan cermat dalam melakukan pembelian dalam suatu produk, barang maupun jasa. Apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka dapat dilaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang untuk mengelola kecurangan pelaku usaha, sehingga hal tersebut menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha dan juga calon-calon pelaku usaha lain yang mungkin akan melakukan tindakan yang sama, melakukan kecurangan terhadap perdagangan dan perjualbelian. Apabila ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, maka salah satu tindak pidana untuk menindaklanjuti kasus tersebut yaitu pada pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 dipidana penjara selama 5 tahun atau denda sebanyak 25 juta rupiah dengan hukuman tambahan dicabut izin usaha industri. Dan juga pada pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha harus berhati-hati dan memperhatikan dalam melakukan usaha dan yang akan diperdagangkan atau diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun kecurangan kepada konsumen dan juga pihak lain yang merasa dirugikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.